Salam rayu buat semuanya, masih dengan Kang Tro. Terima kasih buat teman-teman semua yang masih support dan dukung channel ini. Mari kita membahas kembali tentang Satrio Piningit. Sesuatu yang luar biasa menjadi perbincangan dalam masyarakat, khususnya di bumi Nusantara ini. Tetapi ada misteri di balik sosok Satrio Piningit. Apakah sebenarnya sosok Satrio Piningit ini hanya satu orang? Saya kira hanya orang-orang yang spiritualnya kurang yang mempercayai bahwa Satrio Piningit itu hanya satu orang. Karena Satrio Piningit ini jiwa pejuang. Yang satu orang itu Ratu Adilnya yang memimpin. Kalau sosok Satrio Piningit ini sebenarnya sosok yang dimana jiwanya memiliki kesadaran diri, mengetahui jati diri, kembali ke jati diri dengan kembali ke ajaran leluhur-leluhurnya. Sosok-sosok yang lupakan rumahnya sendiri, sosok-sosok yang dulu durhaka dengan ibu pertiwinya sendiri, yang kembali ke kesadaran dirinya dan mau memperjuangkan kembali ibu pertiwinya untuk mencapai kemakmuran, mencapai tatanan yang sebenarnya, sehingga kemakmuran dan hasil dari ibu pertiwi itu bisa merata ke berbagai kalangan masyarakat. Kalau kita mempercayai sosok Satrio Piningit ini hanya satu, itu bagaikan sebuah bumerang atau hanya impian. Bagaimana seluruh masyarakat Nusantara hanya berharap kepada satu orang untuk makmur. Terus sekian juta lainnya itu pada mau ngapa? Mau berbuat apa? Hanya diam, menunggu sebagai penonton. Apakah itu? Kan tidak. Satrio Piningit yang sudah keluar dari belenggu yang selama ini membelenggunya, kembali ke jati dirinya, kembali ke kesadaran dirinya, di mana panggilan jiwanya untuk memperjuangkan kembali ibu pertiwi. Kan seharusnya tidak hanya satu orang. Semua anak cucu Nusantara ini kan kesatria. Semuanya. Tapi tidak semua mau kembali ke tatanan leluhurnya. Dan peperangan kan tidak harus memakai pedang. Tidak harus saling membunuh. Peperangan bisa dilakukan juga dengan saling memberi contoh yang terbaik, agar bisa ditirukan oleh anak generasi sekarang. Sehingga yang lupa dengan ajaran tata krama budi pekerti yang dahulu menjadi ikon Nusantara, itu bisa kembali adab ketimuran yang sekarang hilang. Nah itu kan tidak harus kita berharap satu orang. Kalau tidak sama-sama
Kalau tidak memiliki kesadaran diri, mau menunggu sampai kapan? Isu Satrio Piningit ini sudah ada sejak zaman kakek nenek kita dulu. Sampai sekarang prediksi ada di sini, ada di sana, ini orangnya, ini itu, ini itu. Ya kalau hanya dibicarakan, tidak disadari, ya tidak muncul. Sampai akhir zaman. Mungkin sampai Mahapranalaya menerpa bumi Nusantara kembali, tidak sadar-sadar. Hanya berharap pada satu orang. Tidak bisa untuk kemakmuran seluruh rakyat Nusantara ini hanya berharap satu orang, itu tidak bisa. Apa kemampuan sama-sama manusia biasanya? Semua juga terpilih. Kita lahir ini kan terpilih oleh Tuhan untuk dilahirkan. Semua juga memiliki kelebihan masing-masing. Semua juga dekat dengan Tuhannya, makanya hidup. Kalau tidak dekat, ya tidak hidup. Nah, kesadaran diri itu pentingnya di situ. Jangan hanya memasrahkan segala sesuatu hanya pada satu orang. Itu hanya cerita yang akan membuat orang tidak mau berjuang, berharap sebuah keajaiban tapi tidak mau membuat keajaiban, hanya berharap. Seperti orang tidur mimpi, yang tersadar di saat bangun dia hanyalah sebuah mimpi. Kalau tidak bersama-sama diperjuangkan. Jadi sosok Satrio Piningit ini di saat muncul itu adalah simbol dari kebangkitan spiritual di Nusantara. Bagaimana spiritual di Nusantara itu bangkit sehingga jiwa-jiwa kesatria itu tumbuh pada anak cucu Nusantara dan mau kembali ke pangkuan ibu pertiwinya, menggunakan tatanannya kembali, dan memegang Trisula Weda sebagai ajaran para leluhur terdahulu. Itu sebenarnya. Kalau hanya berharap satu orang, kalau bagi saya itu hanya orang bodoh yang tidak mau berjuang, yang hanya ingin menikmati hasilnya saja. Makanya kita kembali ke mindset, ke pola pikir yang benar sebagai anak cucu Nusantara, sebagai cucu-cucu dari para kesatria. Apakah hanya ingin melihat atau bersama-sama berjuang? Itu kembali ke kita masing-masing. Karena sosok Satrio Piningit adalah simbol bangkitnya spiritual di Nusantara dan simbol Sabdo Palon nagih janji di bumi Nusantara ini. Salam cerdas, salam rahayu, rahayu sagung dumadi.